Oke. Gar belum. Cek lupa. Biasanya identiknya dengan cek. Openingnya sangat tidak perlu modal. Cek. Tidak berkarakter sama sekali. Ya, kembali lagi bersama aku Adit. Saya Tegar di Random Podcast. Di episode berapa? Episode 3. Sudah kita kemarin udah record banyak ya. Cuma nggak diupload aja. Karena di bagian quality control kita bermasalah. Karena tidak memenuhi standar obrolan yang standar untuk di-share. Iya, semoga di episode 3 lulus quality control lah ya. Bisa upload lah ya. Iya. Karena kita juga sudah bingung, narasumbernya sangat minim sekali sekarang. Kita perlu, ayo dong para pendengar-pendengar Random Podcast, kira-kira Anda merasa layak untuk diobroli? Anda merasa berkapasitas? Jika Anda ingin diobroli oleh kami, langsung apply aja ke kita lah ya. Ada Gmailnya di @randompodcast. Iya, ada Instagramnya kan, ada kontak person, ada email. Kira-kira Anda punya materi-materi yang asik untuk itu. Yang penting tidak membahas apa? Banyak sih yang gak boleh dibahas. Aduh. Ngopi dulu guys. Kalau membahas yang kemarin dibubarkan boleh nggak? Oh, by the way, selamat tahun baru buat teman-teman random ya. Selamat tahun baru 2021. Semoga harapan-harapan kalian jadi kenyataan. Oh shit man. Susah. Emang punya harapan, punya resolusi? Enggak sih, kayaknya aku punya harapan tapi aku tidak diharapkan. Aduh. Apakah teman-teman punya resolusi? Resolusi aku yakin banyak sih, Gar. Banyak, tapi cuma sampai Januari Februari saja. Selebihnya lupa. Iya, selebihnya. Apalagi udah resolusiku terhalang pandemi. Kalau Adit resolusinya apa, Dit? Resolusiku nggak punya, Gar. Aku jujur kemarin kita bahas di episode yang nggak jadi upload kan. Tidak punya resolusi. Resolusi tidak penting. Tidak penting. Resolusi tidak penting. Tapi karena kita gimana? Apa? Kita juga nggak ngelarang teman-teman punya resolusi ya. Iya, tapi ya memang pasti sampai Januari Februari saja. Aku yakin aku berada taruhan sih. Lupa. Bulan Maret udah lupa dengan resolusinya. Apalagi Maret Kalau aku sih resolusiku yang penting aku hidup aja di tahun ini, masih hidup. Lalu kuliah. Aduh, 2021 yang nggak kerasa loh benernya. Di 2021 ini kayak, tapi fun fact nih, Gar. Aku seumur umur ya. Seumur umur baru ngerasain tahun 2021. Humornya tukang martabak. Humor aku terlalu Facebooker ya. Aduh. Kita mau ngomongin apa sih, Gar, rencana, Gar, di malam ini? Kita kan tapping selalu malam, Gar. Gak tahu nih. Yes, datangnya aja nanti yang ke studio kita, siapa aja studio. Katanya sih banyak yang mau main kesini ya, sekalian kita tapping aja. Iya, sekalian ngobrolin. Dengar sih yang narsum yang sekarang tuh kayaknya sih lumayan berkapasitas nih. Iya nih, katanya sih. Katanya dari CV yang dikirim itu. CV, waduh, ngirim CV. Tapi kalau melihat refleksi tahun kemarin, kejadiannya banyak yang aneh gak sih? Aneh. Di 2020 itu. Kalau aku dari pribadi sih tuh dinamikanya wah gila sih. Kamu apa nyangka 2019 bakal ada corona, enggak kan ya? Enggak dong. Rencana yang 2019 kan hampir nggak ada yang tercapai. Nggak ada yang tercapai satupun. Tidak ada. Makanya kita nggak usah berencana. Iya, karena belum tahu juga pandemi selesainya kapan. Iya. Yang penting masih hidup aja ya. Masih hidup, masih bisa makan, minum, chat masih dibales, masih panjang-panjang dibalesnya, masih bisa ngedengerin Random Podcast. Chat panjang-panjang, emang kalau chat nggak dibales panjang-panjang kenapa sih? Ini nih fun fact. Kenapa? Nah ini aku sih muhasabah lah intinya buat temen-temen yang kira-kira chatnya kok dibalasnya pendek-pendek, udahlah sadar diri aja lah. Emang kalau chat pendek itu misal cuma balas gitu dong, itu simbolnya kejutekan itu tidak pedulian. Nah itu bisa kita nanyain sama narsum, itu siapa yang menemukan kalau ketika marah tuh chatnya harus pendek sih. Apakah cuma itu seujon saja? Lagi ngapain TDRN? Lagi ngapain Novi? Udah makan YDH. Shit man. Itu man. Anda harus muhasabah sebagai laki-laki sih. Tapi kamu ada rencana menikah nggak, Dit? Oh shit, pertanyaannya berat banget kan. Di tahun ini siapa tahu kamu berencana menikah. Tapi jujur sih belum ada sih. Belum ada niatan. Nah, kalau kamu menikah, itu kamu cewek idamanmu itu nanti itu ketika setelah menikah, apakah harus diam saja di rumah atau
kamu biarkan untuk berkarir atau bekerja? Kalau aku sih lebih baik diam aja di rumah lah ya. Kenapa? Ngapain karir biar aku aja lah. Uangku juga cukup lah buat nafkahin gitu kan. Berarti memang perempuan didesain selama ini untuk Iya buat ya ada peribahasa Jawa kan sumur, dapur, kasur. Oh, berarti perempuan selama ini hanya didesain untuk itu ya? Iya, kalau aku sih mau pegang teguh prinsip itu sih. Masih kalau aku sih ya memegang teguh prinsip itu sih. Oke, sesuai dengan tema kita malam ini. Iya. Kita mengangkat tema Sudah Perempuan Diam Saja. Episode 3. Saya takut nanti dimarahi oleh para feminis SJW di sana. Penggerak gender. Tema ini sangat berbahaya, tapi bisa diklarifikasi nanti sama narasumber kita. Kan dia merupakan founder dari organisasi. Dan dia kan tinggal di Majenang nih domisili, tapi sampai Cilacap sampai PWT Purwokerto itu terkenalnya udah duta gender Cilacap. Wow. Duta gender. Jadi brandingnya tuh ya padahal sih denger dia juga YouTuber, terus selebgram. Dia serabutan pengangguran tapi atau gimana? Brandingnya kita kemana-mana tuh wah mbak gender. Mbak gender. Duta gender ya. Emang perempuan udah diam aja lah. Maksudnya percuma kan keluar rumah jam 9 harus pulang. Iya. Emang udah didesain untuk di rumah aja. Emang sepertinya pengangkat hashtag di rumah aja kemarin itu kebanyakan perempuan. Waduh. Perlu diobrolin gak sih Gar narsumnya Gar? Narsumnya perlu kita datengin apa gak sih? Sudah datang. Sudah di hadapan udah kita. Ngomongin mendebat. Sudah sangat ingin mengeluarkan pendapatnya tentang perempuan sudah diam saja. Jadi, siapa sih narsum kita? Narsum kita ini dari CV aku buka CV bentar ya Gar, buka CV bentar. CV. Mbak Rinda Rahmawati SPD. Wanita karir sekali. SPD. Wanita Rinda Rahmawati SPD cuy. Aduh, perempuan SPD. Wanita karir ini jelas. Sarjana pendidikan dapur. Maksa. Oke. Sekarang kita bersama Mbak Rinda Rahmawati, duta gender Cilacap. Monggo. Keprok dulu dong. Ada Mbak Rinda terkenal dengan duta gender dan juga sebagai founder organisasi Puan Cilacap. Berak diskusi Puan Thinking aku pernah jadi moderatornya dan kamu juga pernah. Random Podcast pernah terlibat ya di Puan Cilacap. Sebenarnya itu nggak sesuai sama idealisku banget. Kita sebenarnya ini kalau misalkan untuk moderator kan emang kapasitas kalian tuh di moderator aja. Nggak mungkin jadi pemantik, nggak mungkin. Iya. Karena kita memang tidak sepakat dengan adanya kesetaraan. Oke, debatnya dulu Gar, kita tapi kenalan dulu. Kenalan dulu nih, apa sih? Please kenalan dulu. Ini mic-nya harus dipegangin. Oh shit man. Ya low budget lah. Oke. Gimana? Mbak Rinda kenalan dulu deh untuk meluruskan ini persepsi kita takut tadi salah. Takut dulu SPD. Takut cuma di CV-nya aja. SPD itu sarjana penuh dosa loh. Mind blowing sekali. Itu kalau di nama aku gitu ya. Aduh, gimana ini? Bagi para SPD kalian dengar itu. Antum penuh dosa. Monggo Mbak Rinda kenalin dulu sebenarnya Mbak Rinda ini siapa, statusnya lajang atau tidak. Ini langsung status. Aku sebenarnya ya manusia sih. Indie sekali. Jawabannya indie sekali. Kata-kata manusia semesta, senja-senja, cakrawala, nurani, batin. Itu identik dengan anak-anak indie. 3 pagi. Jam 3 pagi itu sholat tahajud. Mereka ganti dengan kata dialog dini hari. Waduh. Masih saja nyetel bandana Ira. Tapi Mbak Rinda bukan anak indie sih. Bukan sih. Anak-anak senja. Enggak. Bukan. Aku anak bapak Ambiar. sama ibu. Kan sumur dapur kasur kan? Jawabannya lurus sekali. Aku yakin sih Mbak Rinda aslinya sumber dapur kasur. Cuma brandingnya aja. Mbak Rinda, kabar baik. Aku selalu nggak baik-baik saja. Kenapa? Jadi kalau orang nggak baik-baik aja berarti ada sesuatu yang selalu difikirkan. Gitu. Tafakur. Jadi kalau baik-baik aja ya berarti otaknya nggak pernah dipakai. Kebanyakan pikirnya itu utang atau apa?
beban hidup atau Ya, apa gitu kan. semacam itulah. Waduh, ternyata memang pegiat gender juga banyak utang sih, juga. banyak hasilnya. utang. Iya dong, harus banyak utang. Utang budi kan bagus ya, utang budi ya. Motivasi hidup itu. Utang budi bagus. Penyemangat hidup mungkin melalui hutang-hutang, penyemangat kerja. Sing semangat. Aktivitas Mbak Rinda sekarang kegiatan masih tetap memperjuangkan hak kewanitaannya. Iya, kewanitaan. Aku selalu menyebut jenis kelaminku perempuan. Oh perempuan. Oh menarik. Maksudnya Pengantar yang sangat menarik. maksudnya apa gitu loh. Lebih senang disebut wanita atau perempuan? Aku lebih senang disebut ibu dari anak-anak. Oh shit man. Emang apa ya sih yang bedain perempuan sama wanita sih Marinda? Ya dari tulisannya kan setiap abjad itu kan berbeda-beda ya. Aku salah nanya Gar. Fake nggak usah diundang. Tapi kalau setauku sih, kalau di KBB itu kata perempuan itu banyak diksi buruknya. Contoh. Perempuan jalang, perempuan nakal, terus perempuan murahan, perempuan lacur. Tapi kalau wanita itu Lebih ada terangkat derajatnya. Ya. wanita karir segala macam. Nah makanya kenapa Wanita munafik. Oh. Seperti lagu reggae. Sejudewo. Makanya kenapa kata perempuan itu identik dengan perjuangan gender mungkin untuk mengklarifikasi hal itu secara bahasa mungkin ya. Iya. Iya enggak sih? Iya, itu masuk juga. Jadi karena tadinya wanita itu kan asalnya dari budaya Jawa, Iya. kejawen Pu ya? gitu. Wanita. Wanita ya? Iya, Kita bahas wanita. Jadi kamu dengerin dulu ya. Antum kebiasaan sih. Memang nih feminis ini. Iya, aku baru pengantar aja udah kontra nih. Tubuhku sudah kontra ini. Makanya aku tahan dulu. Aku mulin ulti dulu nanti. Aku terakhir pasti ulti nih. Jadi teman-teman gerakan itu biasanya kalau menyebut wanita itu wani ditata. Oh, wani ditoto. Ditato. Wani ditoto. Oh, nggak dilanjut Marida penjelasannya. Iya, jadi sebenarnya bukan untuk menghilangkan bahwa perempuan itu harus bisa dibilangin sama laki-laki dan lain sebagainya, bukan seperti itu sih. Tafsirannya luas Tapi, lah ya. Wanita ya. tapi kalau kenapa jadi perempuan ya? Karena kita bisa lebih tidak terpaku pada definisi wanita itu. Padahal kalau jujur aku nggak paham. kalau tinjau secara bahasa juga perempuan itu juga mempunyai makna. Dari kata punya itu kan empu. Oh, Mulia. Filosofi sekali. Kamu Mulia. diam-diam. Tumben ya. Dan per dan A-nya itu cuma imbuhan doang. Iya, nggak sih? imbuhan. Itu imbuhan. Aku sudah riset. Oh, Makanya link riset yang kamu kirim iya. belum aku buka sih tadi jujur. Itu kan alasan kenapa aku terus jadi bikin Puan Cilacap. Ya. Kenapa bukan empu Cilacap? Kalau empu itu identik dengan yang bikin golok. Karena kata dasarnya empu, Cok. Kurang bikin seksi keris. menurutku. Kurang ya. Iya, Kurang seksi. kurs Jadi, banget. Iya, Puan Cilacap itu udah seksi banget menurutku. Kita mungkin nanti bikin ya Tuan Cilacap. Tuan ya? Cilacap. Maskulin Cilacap. Jantan Cilacap. Boleh dong. Tapi kalau Mbak Rinda itu kan feminisme ya. Iya. Pegiat menyebutnya feminisme seperti ya. itu. Itu kalau feminisme sama SJW itu sama nggak sih? Social Justice Warrior. Oh, riset antum sangat meyakinkan kali ini. Pasti tadi sore baca dulu ya. Iya. Karena kan takut salah ngomong sama Iya. feminis itu Aku memang bagian identiknya dengan rage, kemarahan. Iya, sebenarnya nggak semua aliran-aliran feminisme itu ya aku setujui gitu. Ada beberapa juga teman-teman feminis yang mengeluarkan opini dan aku tidak sepakati itu. Oh, gitu kan. berarti masih banyak genre-genrenya juga ya di Iya, dalam feminis. genre-nya Pemecahan dari feminis. banyak banget gitu kan. Ada feminis itu yang Garis keras. Oh, bukan aku sotoy. anti laki-laki gitu. Wah. Nggak usah nikah gitu. Oh, itu yang udah garis Terus, keras mungkin ya, Mbak ya. Iya, itu pikirannya ya karena ya jadi mereka tuh berpendapat bahwa ya gue gue. iya, biasanya gitu, Oh biasanya iya, gitu. Jaksel. Itu teman-teman gitu. Gimana? Gue bisa punya anak gak harus dengan menikah dong, maksudnya kayak bayi tabung dan lain sebagainya kan bisa gitu. Atau misalkan
dan lain sebagainya lah dengan cara-cara yang lain, gak harus menikah gitu. Feminis SJW S-nya itu memang sulit sebenarnya. S-nya itu sulit memang. Iya, jadi kalau aku sih feminisnya masih lebih ke apa ya, punya kontrolnya itu di ya agak wacana-wacana keislaman gitu. Oh, karena mungkin latar belakang pendidikan. Iya. Ya, latar belakang agama juga dong. Iya, emang dari mulai aliyah juga kan, SMA kan di madrasah gitu kan. Oh, Mbak Rinda, madrasatun Iya dong, kan? sekolahan. Tapi aku Kalau guru-gurunya denger emang kamu nggak malu ya? mereka kayaknya malu deh kayaknya. Tapi reuni suka berangkat, reuni aman gitu? Belum sih. Bawa toa nggak kalau reuni? Siapa tahu menyuarakan feminisme. Udah pada nikah. Iya, begitulah. Tapi kalau orang-orang feminis itu emang identik dengan rage, kemarahan atau gimana sih? Sepertinya kok seringnya marah-marah terus. Orang-orang feminis itu suaranya keras, lantang. Nah, itu jadi emang ada beberapa pandangan-pandangan feminisme juga yang memang aku tidak sepakati gitu. Kayak apa-apa dipermasalahkan gitu, apa-apa dipermasalahkan. Contohnya apa ya pas waktu itu? Ya permasalahan relasi aja gitulah. Aku juga punya pandangan sendiri sih tentang relasi gitu kan. Ya dan banyak lagi lah tentunya, dan aku nggak selalu nggak selalu cermati apa gitu. Cuma ya apaan sih, aku nggak sepakat nih dengan yang ini gitu. Jadi aku nggak ngikutin gitu. Jadi aku punya opini dan pandangan-pandangan sendiri sih. Oh, menarik sih. Tapi Mbak Rina ini ngomong lagi buka apa ini? Puan Cilacap di HP nih. Oh iya dong. Buka contekan apa ini? Enggak contekan dong. Jadi mau promo. Iya Mengenalkan. Aku juga harus nunjukin sama kalian dong kalau gue punya karya. Lulus kuliah punya karya. Mbak Rinda ini apa tadi aku buka Instagramnya tuh username-nya puancilacap.id. Silakan di follow. Namanya dong. Puan Cilacap. Wah, followernya udah 48.600. Wah, anjir. Salah. Puan Cilacap nih dalamnya nih ada intinya motivasi tentang perempuan. Gerakan-gerakannya intinya positif lah ya. Kalau aku lihat belum aku klik ya, aku feednya masih dari jauh kelihatan. Yang aku lihat sih di situ ada fotoku jadi moderator aja. Kemarin ngisi diskusi di situ. Mbak Rinda, aku penasaran nih, kenalin dikit tentang Puan Cilacap dong. Iya, jadi Puan Cilacap itu sebuah komunitas aja sih, komunitas yang aku bangun gitu. Motivasinya berawal dari karena aku melihat keadaan keresahan. Keresahan, kegundahan. Wow. Gegana. Gelisah, galau, merana. Gundah. mulai indie. Tahan, jangan diteruskan. Gundah, gulana, indie banget sih. Semesta merestui. Semesta mendukung. Gimana terusin? Kenapa sih maksudnya banyak banget perempuan-perempuan di Cilacap gitu ya. Terus banyak banget berita-berita kan yang keluar itu tentang perempuan-perempuan tuh yang menjadi janda itu terbanyak gitu kan di Cilacap kan. Terus yang pernikahan dini lah, terus pencabulan dan lain sebagainya. Itu di Cilacap banyak ya? Banyak sekali itu. Sampai se-Jawa Tengah itu nomor 1. Kok bisa ya Cilacap banyak kayak gitu ya? Iya, karena kurangnya edukasi. Karena belum ada Puan Cilacap. Karena belum lahir Puan Cilacap. Sepertinya sudah lahir pun tetap saja sama. Belum, aku dengar baru sebulan kayaknya nih gerakan. Baru 2 bulan lah. Tapi bukan gerakan musiman kan? Aku takutnya cuma ikut-ikutan tren aja nih, takutnya nih. Harus konsisten. Aku juga kan baru balik ini di Majenang. Tadinya kan aku anak rantau ya sih, di kota orang gitu. Dan di kota orang pun aku emang genrenya bergerak di perempuan gitu ya. Perempuan. Iya, itu mah karena kamu perempuan aja. Coba kalau kamu laki-laki ya. Terus aku balik, mungkin ada setahun lebih lah. Nah itu aku memang gelisah. Kok gini banget ya. Terus keadaan di Cilacap gitu. Keadaan Cilacap tadi yang aku ceritain gitu kan. Terus mengikuti lah. Terus ada married by accident. Enggak. Married by accident. Bahasa gampangnya tekdung lah ya. Hamil duluan. Kehamilan yang tidak direncanakan gitu kalau. Yang tidak dikonsep. Bahasa feminisnya itu. Di DP-in dulu lah ya. Yang tidak dikonsep sama sekali. Iya, banyak sekali kan. Lalu aku berpikir, sepertinya teman-teman di Cilacap memang butuh edukasi
bukan hanya untuk perempuannya, tapi juga laki-laki juga harus melek tentang edukasi-edukasi seperti Sex itu education. kan. Iya, gitu. Laki memang selalu mengedepankan Biologis Iya, number kan, one. soalnya laki-laki kan gampang sange gitu. Oh, lama sekali antum.